Pak Cap. Matahari muncul dari ufuk timur, serta ayam berkokok, menandakan pagi menyapa Lexa melenguk pelan dari tidurnya. Dia belum sadar sepenuhnya hingga dia melihat sesosok bayangan orang yang ikut tidur di kasurnya. Refleks tanpa aba-aba, Lexa menendang orang itu hingga terjatuh. Bruk, aduh, mengelus bokong yang sakit karena terjatuh. Mendengar suara kesakitan, Lexa membulatkan matanya. Ini bukan kamarnya. Diam sejenak, kemudian dia ingat kalau dirinya menginap di rumah bibinya. Lexa membuka selimut dan berdiri, memperhatikan orang yang jatuh di seberang kasur, sebab tendangannya yang keras. Jangan sampai itu bibi. Batin Lexa khawatir, apalagi bibinya sedang hamil besar. Cepat-cepat Lexa berjalan setelah melihat orang yang jatuh. Dia hanya diam saja tanpa membantu apapun, hanya berdiri saja. Lexa mengedarkan pandangannya mencari bibinya yang tak terlihat. Paman, bibi kemana? Bukannya bibi tidur denganku semalam? Bukan membantu malah diam saja, dasar ponakan laknat. Kesalahan baru saja dia ingin membangunkan keponakannya itu. Malah ini dia mendapat hadiah, sungguh yang tak terduga, sebuah tendangan hingga membuatnya tersungkur di bawah kasur. Lain kali apapun yang terjadi, aku tidak akan membangunkannya lagi. Batin Lan kapok. Sudah, kalau bukan istrinya tadi yang menyuruh, mana mau dia. Paman, jawab bibi mana? Kesal Lexa merasa diacuhkan karena pamannya itu masih sibuk sendiri. Masak? Tadi bibimu menyuruh paman membangunkanmu yang tidurnya sudah seperti mayat saja. Susah. Ih, dasar paman nyebelin. Aku aduin sama bibi baru tahu rasa. Kesal Lexa menghentakkan kakinya sambil berlalu tanpa peduli dengan Lan yang masih berada di bawah. Di dapur, Wina sedang memasak dibantu kepala pelayan Matt. Tentu saja hanya membantu memotong sayuran karena sedikit susah untuk berjalan ke sana kemari. Matt, apa masih lama? Tidak, Nona. Kenapa lama sekali? Sepertinya Baby akan marah padamu, Matt. Ucap Wina pelan. Bibi, teriak Lexa dari arah luar dapur mengambil alih perhatian Wina. Lexa, jangan teriak, nanti anak bibi bisa tuli mendengar suara cemprengmu. Keluh Wina, gendang telinganya saja terasa kebas mendengar teriakan Lexa, apalagi anaknya yang berada di dalam perut. Hehe, bis bibi. Mengangkat kedua jarinya berbentuk pi sambil menampilkan deretan giginya. Bibi katanya masak ya? Mana hasilnya? Lexa mau makan, lapar. Mandi dulu baru makan. No bibi, perutku lebih penting daripada mandi. Lexa duduk di samping bibinya. Pak Cap, apa masih lama? Lexa sudah lapar nih. Lexa mengelus perut kecilnya. Cap, iya bi, singkatan dari kepala pelayan. Lebih gampang kan, tidak usah manggil panjang-panjang. Seru Lexa, sepertinya dia suka memberi julukan pada orang sekarang. Kamu ini selalu saja. Gemas Wina, suasana di mansion ini menjadi ramai. Apa nanti setelah bayinya lahir akan sangat sama ramainya? Sungguh rasanya sudah tidak sabar. Nona, silakan dimakan. Datar maid tapi tetap sopan di depan istri tuannya itu, menyajikan 2 mangkuk besar mie di atas meja. Berasa ada di kutub, Lexa. Di rumah kutub utara, sedangkan di sini kutub selatan. Omel Lexa sambil memasukkan mie yang penuh dengan sayur dan daging di depannya ke dalam mulut, sungguh sangat menggugah selera. Wina hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan Lexa. Dia sendiri juga tahu adik ipar beserta keponakan satunya juga memiliki sikap yang sama, 11-12 seperti tembok dan kulkas. Bi, sepertinya paman kesal padaku. Alex berlatih sendirian, biasanya dia akan ditemani Lexa. Setelah selesai dia akan kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Dia akan berlatih sebentar di pagi hari dan berlatih seperti biasa di sore hari setelah selesai pulang sekolah. Ata, panggil Al. Ada apa, Dek? Seperti biasa adiknya itu akan selalu membangunkan kakak kembarnya. Mamam lah, celotehnya.
Iya, ayo kita ke ruang makan sama-sama. Tak lecana, menginap di rumah Paman Lan dan Bibi Wina. Singkat Alex yang terus melangkahkan kakinya perlahan karena menggendong Lan di belakang punggungnya. Setelah sampai di ruang makan, Alex menurunkan Al di sebelah kursinya, dia sendiri kemudian duduk dengan antang. Kak, Lexa mana kok nggak ikut makan? Lexa menginap di rumah Kak Wina, kemarin kan mereka sudah meminta izin. Oh, Peli lupa. Setelah selesai berdoa, semua orang yang berada di situ mulai makan dengan tenang. Setelah selesai, semua kembali pada aktivitas masing-masing. Alex maupun Lexa sudah berangkat sekolah masing-masing. Karena memang tidak satu sekolah, pada akhirnya mereka akan bertemu di rumah saja nanti. Setelah sampai di sekolah, Lexa berjalan menuju kelasnya. Begitupun Alex yang juga berjalan dengan pasti ke kelasnya. Lexa dengan senyumnya yang dia tebarkan ke seluruh orang yang dia lewati, berbeda dengan Alex dengan wajah dingin dan datarnya, bahkan tidak ada yang berani menyapanya. Sampai sekarang pun Alex masih belum mendapatkan teman yang satu frekuensi. Alex duduk di bangkunya dengan tenang, tidak peduli hal lainnya mengeluarkan iPad dari dalam tas, entah apa yang dilakukan setiap hari, seperti itu sibuk sendiri dan belum pernah berbaul, padahal dulu dia sering mengingatkan Lexa agar berteman, namun dirinya juga belum mempunyai teman. Panda imut, teriak Lexa setelah sampai di dalam kelasnya. Resta tidak menjawab, hari ini dia merasa lesu. Kemarin orang tuanya sudah mengingatkan dia hanya bisa sekolah dalam minggu ini saja. Ada apa denganmu? Kok muram? Tidak apa. Resta menggeleng pelan. Weekend main ke rumah yuk. Kita main sama Al, dia sudah rindu katanya sama kamu. Oke. Ada apa dengan Panda imut? Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Nanti aku coba retas CCTV di rumahnya, mungkin aku melewatkan sesuatu. Batin Lexa. Setelah keduanya diam, hingga Miss Tasya datang ke kelas dan memulai pelajaran.